Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ini Dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Para sahabat, pada video kali ini kita akan mempelajari 5 amalan masa tua, yakni 5 amalan yang bisa kita amalkan di saat usia kita telah memasuki usia tua. Harapan terbesar kita saat kita telah berada di usia tua, saat dipanggil Allah kita mendapatkan keridhaannya, husnul khotimah, selamat dari siksa kubur dan siksa api neraka, serta masuk surga, tidak selamanya disiksa di dalam neraka. Setidaknya ada 5 amalan yang bisa kita lakukan agar kelak kita husnul khotimah dan diberi kemuliaan di hari kiamat, yakni selamat dari siksa kubur, siksa neraka, dan masuk surga. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajarinya. Maka mari simak video ini hingga selesai. Yang berkenan menyimak hingga selesai, saya mendoakan untuknya semoga Allah mengampuni segala dosanya, Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan, semua kesulitannya dimudahkan, rezekinya deras mengalir, berkah melimpah, keluarganya dan rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, anak-anaknya solih solihah, dapat ibadah dengan maksimal, kuat iman Islamnya, husnul khotimah, selamat dari siksa kubur dan siksa neraka, dan kelak masuk surga. Amin Allahumma amin. Jangan lupa para sahabat menuliskan kata amin di kolom komentar. Semoga Allah mengabulkan semua hajat dan doa-doa kita. Para sahabat, ini dia Doapedia channel. Menurut Rasulullah, usia kita saat kita dipanggil Allah, yakni usia kita saat meninggal dunia, adalah tidak jauh-jauh dari usia Rasulullah. Beliau meninggal dunia di usia 63 tahun. Maka usia kita saat meninggal dunia kurang lebih sama dengan usia Rasulullah. Kalaupun lebihnya tersebut adalah bonus umur. Rasulullah pernah mengabarkan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Usia umatku adalah antara 60 dan 70 tahun, dan sedikit dari mereka yang melebihi dari itu. Oleh karena itu, bagi kita-kita yang usianya sudah melebihi 40 tahun, 50 tahun dan 60 tahun, mari bersiap-siap memperbanyak amalan, khususnya amalan-amalan husnul khotimah. Di samping menjaga dan bersungguh-sungguh menunaikan amalan wajib, maka kita perlu menambah dan memperbanyak amalan yang sekiranya kelak bisa menjadi sebab kita mendapatkan husnul khotimah, sehingga kelak kita selamat dari siksa kubur dan siksa api neraka. Berikut 5 amalan masa tua yang bisa kita amalkan agar kelak kita mendapatkan husnul khotimah dan masuk surga. Amalan yang pertama, melazimkan membaca Sayyidul Istighfar setiap hari. Apa itu Sayyidul Istighfar? Sayyidul Istighfar adalah bacaan istighfar terbaik, di mana Rasulullah mengabarkan bahwa yang suka membacanya jika kemudian meninggal dunia, maka dia termasuk ahli surga. Ini artinya dia mendapatkan husnul khotimah.
Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Syaddad bin Aus bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah." Siapa saja yang membaca Sayyidul Istighfar dengan yakin pada siang hari, kemudian meninggal dunia pada hari itu sebelum memasuki waktu sore, maka kelak tercatat sebagai ahli surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha bahwa min ahlil jannah. Demikian pula siapa yang membacanya dengan yakin pada suatu malam lalu dia meninggal dunia sebelum subuh, maka dia tercatat sebagai ahli surga. Adapun redaksi Sayyidul Istighfar adalah sebagai berikut: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amalan yang kedua melazimkan doa pendek pembebas siksa api neraka. Habis subuh dan habis maghrib Rasulullah menganjurkan kita membaca sebuah doa pendek yang siapa saja suka mengamalkannya seandainya kemudian meninggal dunia, maka dia ditetapkan bebas dari siksa api neraka. Ini berarti dia mendapatkan husnul khotimah. Redaksi doanya adalah Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa api neraka. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tobroni bersumber dari Sayyidina Haris bin Muslim At-Tamimi bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Idza shallaita subha faqul qabla an tukallima ahadan Allahumma ajirni minan nari sab'a marrat." Apabila engkau telah menyelesaikan salat subuh, sebelum engkau berbicara dengan seseorang, maka bacalah Allahumma ajirni minan nari sebanyak 7 kali. Fa innaka in mutta min yaumika dzalika kataballahu azza wa jalla laka jiwaran minan nar. Maka sesungguhnya seandainya engkau meninggal dunia pada hari engkau membaca doa pendek ini, maka Allah akan mencatatmu bebas dan selamat dari api neraka. Wa idza sholaital maghriba faqul mithla dzalik. Demikian pula apabila engkau telah menyelesaikan salat maghrib, sebelum engkau berbicara dengan seseorang, maka bacalah Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Fa innaka in mutta min lailatika kataballahu azza wa jalla laka jiwaron minan nar. Maka sesungguhnya seandainya pada malam engkau membaca doa pendek ini engkau meninggal dunia, maka Allah akan mencatatmu bebas dan selamat dari api neraka. Amalannya ketiga melazimkan doa masuk surga. Orang yang suka membaca doa masuk surga, maka surga akan mendoakannya masuk surga. Imam Al-Hakim meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'alallahu al-jannata thalathan, qalatil jannatu Allahumma adkhilhul jannah." Barang siapa yang meminta kepada Allah, berdoa memohon masuk surga sebanyak 3 kali, maka surga pun akan berdoa, "Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga." Wa man ta'awwadza billahi minan nari thalathan, qalatin naru Allahumma a'idhu minan nar. Dan barang siapa yang memohon perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka, maka neraka akan berdoa, "Ya Allah, lindungilah dia dari siksa api neraka." Nah, untuk berdoa memohon masuk surga, selamat dari neraka, kita bisa mengamalkan doa pendek berikut ini yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Redaksinya sebagai berikut:
Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu masuk ke dalam surga, dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Amalan yang keempat, melazimkan membaca sholawat 1000 kali setiap hari. Orang yang melazimkan setiap hari membaca sholawat, meskipun hanya dengan redaksi pendek, redaksi sholawat pendek, Sallallahu ala Muhammad, sebanyak 1000 kali setiap hari, akan mendapatkan kabar gembira masuk surga sebelum dia meninggal dunia. Ini artinya dia mendapatkan husnul khotimah saat meninggal dunia. Rasulullah pernah bersabda, man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubasyaru lahu bil jannah. Siapa saja yang sanggup membaca sholawat kepadaku sebanyak 1000 kali, maka dia tidak akan meninggal dunia sebelum mendapatkan kabar gembira masuk surga. Amalan yang kelima, melazimkan membaca surah Tabarok setiap malam. Orang yang suka membaca surah Tabarok setiap malam akan selamat dari siksa kubur, dan pada hari kiamat kelak mendapatkan pembelaan dan pertolongan dari surah Tabarok sehingga selamat dan masuk surga. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, sebagaimana diriwayatkan Imam An-Nasai, man qara'a tabarakalladzi biyadil mulku kulla lailatin mana'ahullahu biha min azabil qabri. Barang siapa yang membaca surah Tabarok atau surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Kelak pada hari kiamat, surah Tabarok akan datang membela orang yang membacanya. Imam Tabrani dalam kitab Al-Mujamul Kabir menyebutkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah pernah bersabda, suratun minal Qur'ani ma hiya illa 30 ayatan khasamat an sahibiha hatta adkhulatul jannata wa hiya suratu Tabarok. Sebuah surah dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat akan membela orang yang membacanya sehingga ia masuk ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarok. Demikianlah di antara amalan-amalan husnul khotimah yang harus kita lazimkan, khususnya saat kita telah memasuki usia tua. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.